Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Afrianto dan teman saya. Bayu Saputra. Mutiara. Dan saya Bunga Dewi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil kinerja kami atau hasil kinerja dari kelompok kami yang dimana judulnya itu perancangan dan evaluasi prototipe antarmuka UI UX menggunakan metode heuristik dan usability testing. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada perkenalan dari masing-masing prototipe yang dimana prototipe saya sendiri itu merupakan prototipe yang menyediakan penyedia jasa layanan, kemudian Bayu Saputra itu sebuah prototipe jasa atau toko top up game. Dia yang dimana teman saya Mutiara itu prototipenya terkait dengan Adventure Selayar. Adventure Selayar, dan terakhir yaitu Bunga Dewi Yaitu Wiwi Store. Oke, selanjutnya kita masuk pada prototipe yang pertama, yaitu prototipe Motion FX dari Muhammad Afrianto, yang dimana perlu kita ketahui bahwasanya prototipe Motion FX ini adalah sebuah platform penyedia jasa video editing dan motion graphic yang dirancang khusus untuk mempermudah konten kreator atau pebisnis menggunakan yang dimana ini digunakan umum dalam menciptakan visual kualitas tinggi. Yang dimana platform ini itu menyediakan layanan utama yang pertama yaitu analisis logo dan branding. Nah, ketika jasa pembuatan identitas visual dan animasi logo yang dinamis untuk memperkuat brand UMKM atau bisnis Anda. Kemudian ada layanan yang kedua yaitu trending video editing, dan yang terakhir yaitu akses cepat dan terintegrasi. Selanjutnya kita lanjut pada task dan skenario Motion FX. Nah, masuk pada slide ketiga yaitu task skenario Motion FX. Yang dimana pada pengujian kali ini kita menyediakan 5 task skenario Motion FX yang terdiri dari 3 fungsi utama dan sisanya 2 itu fungsi tambahan. Yang dimana di task pertama itu konteksnya adalah konten kreator yang membutuhkan jasa editing visual, dan kemudian task yang kedua yaitu memilih jasa editing yang spesifik. Nah, yang ketiga yaitu membuat daftar layanan yang tersimpan atau yang disimpan, dan tugas tambahan yang keempat, yang pertama atau task yang keempat itu menonaktifkan pengaturan getaran, dan yang terakhir sebagai task kelima atau tugas tambahan kedua yaitu mengakses halaman kontak atau customer service. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap evaluasi ahli prototipe. Nah, prototipe Motion FX ini itu dievaluasi oleh ahli prototipe yang dimana dievaluasi oleh Bayu Saputra sendiri. Nah, metode yang kami gunakan itu menggunakan pedoman 10 prinsip heuristik. Kemudian kami menyoroti 2 aspek penting pada layar ini, yang dimana yang pertama dari segi konsistensi dan standarisasi atau H4, prototipe ini sudah dieksekusi dengan sangat baik. Pakar memberikan skor tinggi karena tata letak atau judul dan penggunaan bahasanya yang sangat seragam dan dari awal hingga akhir halaman. Namun pada aspek H6 atau pengenalan visual, evaluator atau sistem pakar menemukan satu kelemahan kritis yang mendapatkan skor 1, yaitu ketiadaan indikator visual pada menu yang sedang aktif. Hal ini bisa membuat pengguna kebingungan mengetahui di halaman mana mereka sedang berada. Sebagai kesimpulan, antarmuka dari Motion FX ini tidak sudah konsisten, namun butuh penambahan highlight warna pada ikon atau navigasi yang sedang diklik agar pengguna itu tidak merasa kebingungan. Selanjutnya atau slide selanjutnya itu hasil pengujian pengguna. Nah, pengujian ini dilakukan oleh pengguna yaitu Bayu Saputra, yang dimana jika kita melihat pada prototipe Motion FX, kolom metrik yang ditandai merah ada temuan yang cukup menarik dari pengujian ini.
Dari segi efektivitas, prototipe ini memiliki tingkat keberhasilan tugas di angka 60% dengan total kesalahan itu 10 kali. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami bahwasanya masih ada beberapa alur navigasi yang membuat pengguna masih agak ragu. Namun dari segi efisiensi dan kepuasan, hasilnya justru sangat positif. Pengguna mampu menyediakan pengguna mampu menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Rata-rata hanya butuh hampir 16 detik. Hebatnya lagi, pengguna memberikan skor SUS yang sangat tinggi, yaitu 80 atau masuk kategori yang sangat baik. Nah, ini tentunya membuktikan bahwasanya terlepas dari adanya kebingungan navigasi, pengguna sangat menyukai tampilan visual dari Motion FX dengan merasa konsep aplikasinya sangat menarik. Saya serahkan. Selanjutnya saya Mutiara menjelaskan Figma saya yaitu selayar adventure. Pada prototipe ini, pengguna dapat menemukan berbagai pilihan wisata seperti pantai, snorkeling, kuliner, dan sunset. Terdapat 3 layanan utama pada aplikasi. Pertama, kategori petualangan yang memberikan akses cepat kepada pengguna untuk memilih berbagai jenis wisata sesuai dengan keinginannya. Kedua, rekomendasi destinasi menampilkan kurasi tempat wisata terbaik dengan rating tinggi seperti Pantai Pinang dan Pulau Pasir untuk memudahkan turis menyusun rencana liburan. Ketiga, pencarian pintar yang memungkinkan pengguna mencari lokasi wisata secara langsung melalui kolom pencarian. Selain halaman utama, pengguna juga memiliki halaman akun yang berisi beberapa menu seperti riwayat booking, favorit, bantuan, pengaturan, dan notifikasi. Selanjutnya adalah tas skenario Fun Adventure selayar. Pada aplikasi ini terdapat 5 skenario tugas yang dapat dilakukan oleh pengguna. Tugas utama pertama adalah menemukan destinasi yang dapat dipilih. Pengguna mencari tempat wisata yang ingin dikunjungi di wilayah selayar. Tugas utama kedua adalah melihat informasi destinasi. Setelah menemukan tempat yang diinginkan, pengguna dapat melihat informasi mengenai destinasi tersebut sebelum melakukan pemesanan. Tugas utama ketiga melakukan proses pemesanan sampai ke tahap booking destinasi wisata yang telah dipilih. Kemudian, terdapat tugas tambahan pertama, yaitu menyelesaikan pembayaran dari pemesanan wisata yang telah dibuat. Dan tugas tambahan kedua yaitu melihat riwayat pesanan untuk memeriksa pemesanan wisata yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah prototipe dibuat, dilakukan evaluasi ahli menggunakan metode analisa antarmuka berdasarkan 10 prinsip heuristik Nielsen. Pada aspek feasibility of system status, secara umum informasi status pada aplikasi sudah cukup jelas, namun masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki, terutama ukuran judul pada beberapa halaman agar lebih menonjol. Pada aspek user, secara umum, pada aspek user control and freedom, fleksibilitas pengguna sudah sangat baik. Tombol kembali tersedia secara konsisten pada setiap halaman sehingga pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Dari hasil evaluasi, secara umum desain prototipe Fun Adventure selayar sudah memenuhi standar usability. Beberapa perbaikan yang masih diperlukan terutama pada konsistensi, istilah, dan hierarki visual. Pengujian pengguna dilakukan dengan metode usability testing menggunakan 5 skenario. Tugas. Hasilnya, prototipe Mutiara memiliki tes sukses 80%. Waktu penyelesaian rata-rata 11,6 detik dan 5 kesalahan. Nilai SUS sebesar 70% juga menunjukkan bahwa prototipe sudah cukup mudah digunakan. Secara keseluruhan, prototipe sudah memenuhi target dan masih dapat dikembangkan agar lebih nyaman bagi pengguna. Baik, terima kasih.
Oke, lanjut pada prototipe saya yang dimana platform ini menyediakan top up untuk beberapa game terkenal dan masih banyak lainnya, ditujukan untuk pada gamer yang ingin melakukan top up. Dan dimana lain utamanya itu terdapat katalog game lengkap yang dimana menyediakan akses cepat untuk top up berbagai game populer dan favorit para gamer. Dan yang kedua itu ada transaksi cepat dan mudah, yang dimana alur pembelian mata uang in-game seperti diamond yang sangat praktis, cukup dengan memasukkan user ID dan memilih nominal. Dan yang ketiga itu pencarian pintar dan promo, yang dimana dilengkapi kolom pencarian instan dan kategori paling populer untuk memudahkan pengguna menemukan promo atau game spesifik yang dituju. Dan lanjut ya, ini masuk ke task skenario pada prototipe saya. Ini mana ini task skenario ini adalah skenario yang akan dilakukan oleh pengguna berdasarkan dengan 5 fungsi aplikasi yang terdiri dari 3 fungsi utama dan 3 fungsi tambahan. Yang dimana itu ada tugas utama yang pertama, autentikasi pengguna, yang dimana memfasilitasi pengguna untuk login atau sign up menggunakan email Google atau Apple ID. Dan yang tugas keduanya itu adalah pemilihan dan form pembelian, yang dimana tempat pengguna memilih nominal top up dan memasukkan identitas akun game seperti ID dan server. Dan yang tugas ketiganya itu pemrosesan pembayaran, yang dimana menggenerasi instruksi atau kode kris serta menampilkan status konfirmasi transaksi berhasil. Dan ada tugas tambahannya, yang pertama itu pencarian dan eksplorisasi katalog, yang dimana membantu pengguna mencari dan menjelajahi daftar game populer di halaman utama atau beranda. Dan tugas kedua itu pengaturan bahasa dan mata uang, yang dimana bisa mengubah preferensi bahasa dan mata uang tampilan di bagian header, misal ID dan IDR. Dan oke, lanjut lagi. Selanjutnya kita masuk ke hasil evaluasi ahli untuk prototipe saya, yang dimana berdasarkan prinsip heuristik kami menemukan masalah krusial pada aspek visibilitas, yang dimana desain ini mendapatkan skor 1 dan 2 ya karena ketidakadaan judul halaman dan penanda menu yang berpotensi besar membuat pengguna tersesat. Sedangkan pada aspek kendali pengguna ya evaluasinya cukup beragam. Fitur pencariannya sudah dieksekusi dengan sangat baik dan mendapatkan skor 5. Namun sayangnya sistem ini belum memiliki tombol bantuan saat terjadi error, sehingga kami berikan skor 1. Yaitu kesimpulannya, prototipe ini wajib segera menambahkan judul header dan fitur bantuan untuk memaksimalkan navigasi. Lanjut ke ini, beralih ke pengujian pengguna untuk prototipe saya. Nah, di sini jika kita melihat pada kolom metrik yang ditandai merah, ada temuan atau anomali data yang sangat menarik, yang dimana secara performa teknis prototipe ini sebenarnya sangat luar biasa. Tingkat keberhasilannya mencapai 80%, waktu penyelesaiannya sangat cepat di 15,8 detik, dan tingkat kesalahannya paling minim, yaitu hanya 3 kali klik yang salah. Namun secara mengejutkan, saat mengukur kepuasan, pengguna justru memberikan skor yang rendah, itu 50 atau di bawah standar minimal. Ini menjadi pelajaran berharga bagi saya bahwa sebuah sistem yang khusus secara teknis dan cepat belum tentu memberikan kenyamanan visual dan emosional bagi pengguna. Mungkin sekian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prototipe keempat sekaligus yang terakhir, yaitu Wiwi Store rancangan dari saya sendiri. Aplikasi ini dirancang khusus sebagai platform e-commerce produk kecantikan untuk kaum wanita. Layanan utama dari Wiwi Store berfokus pada kemudahan berbelanja, mulai dari penyediaan katalog produk perawatan yang lengkap, alur pemesanan dan checkout yang sangat praktis, sehingga ketersediaan fitur pencarian pintar dan promo untuk memanjakan penggunanya. Sebelum menguji prototipe ini ke pengguna, kami telah menyiapkan 5 skenario tugas. 3 tugas utama berfokus pada alur belanja inti, yaitu
meminta pengguna memasukkan produk ke keranjang, melakukan proses checkout, hingga mengonfirmasi pembayaran menggunakan QRIS. Sedangkan dua tugas tambahannya dirancang untuk menguji seberapa mudah pengguna menemukan produk spesifik melalui kolom pencarian, serta menguji fitur filter katalog seperti mengurutkan produk berdasarkan diskon tertinggi atau terlaris. Selanjutnya, pada tahap evaluasi ahli untuk platform saya, kami menyoroti dua aspek penting. Yang pertama, pada aspek visibilitas sistem atau H1, evaluator memberikan skor 3 dan 4 catatannya adalah perlunya mempertegas ukuran judul halaman dan menyeragamkan gaya bahasa serta ikon navigasi. Yang kedua, pada aspek pencegahan error atau H5, label instruksi pemesanan dinilai sudah sangat jelas sehingga mendapatkan skor 4. Namun, karena sistem belum merancang tampilan khusus saat transaksi gagal, evaluator memberikan skor 3. Kesimpulannya, desain ini sudah cukup informatif dan hanya butuh sedikit perbaikan pada konsistensi visual. Terakhir, mari kita lihat hasil pengujian pengguna untuk platform saya pada kolom yang ditandai warna merah. Dari seluruh prototipe yang ada, performa prototipe saya tergolong sangat seimbang dan memuaskan. Tingkat keberhasilan tugasnya sukses, mencapai target 80% dengan rata-rata waktu penyelesaiannya yang sangat cepat, yaitu hanya 12 detik per skenario. Tingkat errornya pun sangat minim, yakni hanya 4 kesalahan klik. Dari sisi kepuasan pengguna memberikan skor SUS 70. Ini menandakan bahwa antarmuka WiWi Store sudah memenuhi batas standar kenyamanan dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Terima kasih. Oke, yang terakhir yaitu kita masuk pada sesi kesimpulan, yang dimana poin pertama yaitu penggabungan evaluasi heuristik atau pakar dan usability testing itu terbukti atau efektif dalam menentukan celah antarmuka yang sebelumnya tidak disadari oleh perancang desain. Kemudian poin yang kedua yaitu performance prototype. Secara umum, keempat prototipe menunjukkan efisiensi teknis yang tinggi atau rata-rata waktunya itu penyelesaiannya di bawah 16 detik. Namun memiliki variasi tingkat kepuasan yang signifikan atau skornya itu SUS-nya itu di antara 50 sampai 80. Kemudian yang poin ketiga yaitu fokus iterasi, yang dimana area perbaikan utama untuk iterasi desainnya selanjutnya berfokus pada konsistensi visual atau di bagian H4. Kemudian kejelasan visibilitas sistem atau H1, dan yang terakhir yaitu pencegahan error di H5. Nah, itu tadilah mengenai presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.